Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita masih bertemu dengan Buria. Hari ini kita akan belajar tentang materi ilmu pengetahuan alam. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam di kelas 4. Selanjutnya, kompetensi dasar yang Buria ambil adalah yang pertama 3.1, menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. Kedua, 4.1, menyajikan laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Kita masuk pada materi yang pertama, bagian tubuh hewan dan fungsinya. Hewan pertama yang akan kita bahas adalah kucing. Tentunya anak-anak semua sudah tahu bagaimana bentuk dari kucing. Ada yang punya di rumah? Oke, kita bahas hari ini. Kucing adalah hewan yang hidup di darat. Tubuh kucing ditutupi oleh rambut yang lebat atau bulu yang tebal. Tubuh kucing terdiri dari kepala, badan, dan kaki. Pada bagian kepala terdapat mata yang berfungsi untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium bau, mulut untuk memakan, kumis untuk mendeteksi benda di sekitar tanpa melihat, gigi untuk memakan makanan atau untuk memakan mangsanya. Buria ulangi sekali lagi. Pada hewan kucing terdapat 3 bagian tubuh: kepala, badan, dan kaki. Pada bagian kepala terdapat mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium bau, mulut untuk memakan, kumis untuk mendeteksi benda di sekitar tanpa melihat, dan gigi untuk memakan mangsanya. Bagian yang kedua adalah badan. Dalam badan hewan kucing ada 2 bagian, perut dan ekor. Perut berfungsi untuk mengolah makanan dan untuk menyimpan makanan. Yang kedua ada ekor yang berfungsi untuk keseimbangan tubuh. Yang terakhir adalah kaki. Pada kaki terdapat bagian cakar yang berfungsi untuk menangkap atau menerkam mangsanya. Hewan yang kedua yang akan kita bahas adalah ikan. Ikan adalah hewan yang hidup di air dengan bernafas menggunakan insang. Tubuh ikan juga terdiri dari 3 bagian: kepala, badan, dan ekor. Pada kepala ikan terdiri dari mata untuk melihat, lubang hidung untuk mencium bau, mulut untuk makan atau jalan masuknya air ke dalam insang. Dan insang dipergunakan untuk bernafas. Pada badan ikan terdapat 2 bagian. Yang pertama sisik yang berfungsi untuk melindungi tubuh ikan. Yang kedua ada sirip yang berfungsi untuk sebagai alat gerak. Pada ikan terdapat 5 pasang sirip. Selanjutnya pada ekor terdapat sirip ekor yang berguna sebagai pengatur arah gerak ikan ketika dia berenang. Hewan ketiga yang akan kita bahas adalah burung. Burung adalah jenis hewan yang hidup di darat yang memiliki 2 sayap dan 2 kaki. Jenis burung dibagi menjadi 2, yaitu burung yang dapat terbang tinggi seperti elang, merpati, burung dara, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua ada burung yang tidak dapat terbang tinggi seperti ayam, bebek, dan penguin.
Mereka hanya bisa terbang tapi tidak terlalu tinggi. Mereka berjalan dan melompat dari satu tempat ke tempat yang lain. Adapun bagian-bagian dari tubuh burung adalah yang pertama ada kepala, dua badan, ketiga kaki, dan yang keempat ada sayap. Pada bagian kepala terdiri dari mata yang berguna untuk melihat, telinga untuk mendengar, lubang hidung untuk bernafas, paruh untuk mengambil makanan. Yang kedua, ada bagian pada badan. Badan terdapat bulu yang ringan, akan tetapi kuat untuk melindungi burung dari udara dingin. Yang ketiga, ada bagian kaki dan sayap yang merupakan alat gerak burung. Buria ulangi, ada bagian kaki yang merupakan alat gerak burung. Bagian ekor terdapat pada bagian belakang tubuh yang berfungsi untuk mengemudi ketika terbang. Hewan yang keempat adalah serangga. Serangga adalah hewan yang sangat kecil. Serangga terbagi menjadi dua, yaitu yang tidak memiliki sayap seperti semut, kutu busuk, dan kutu rambut. Dan yang kedua, ada hewan serangga yang memiliki sayap, yaitu lalat, nyamuk, lebah, dan kupu-kupu. Dan sedangkan pada bab ini, serangga yang akan Buria bahas adalah kupu-kupu. Pada bagian tubuh terdapat kepala, yang terdapat sepasang mata oceli sebagai pendeteksi intensitas cahaya. Buria ulangi, ada dua pasang mata. Yang pertama, mata oceli sebagai pendeteksi intensitas cahaya, dan mata majemu atau mata faset sebagai pendeteksi warna dan bentuk. Kemudian sepasang antena yang berguna untuk mencium bau sari dan sebagai alat keseimbangan. Yang ketiga ada belalai yang digunakan untuk alat penghisap. Pada bagian badan terdiri dari dada atau toraks. Terdapat dua pasang sayap dan tiga pasang kaki. Kaki dan sayap merupakan alat gerak kupu-kupu. Sayap kupu-kupu terdiri dari sayap depan dan sayap belakang, bercorak dan berbentuk aneka ragam. Sayap berfungsi untuk terbang, sedangkan kaki berfungsi untuk jalan. Baik, itu materi yang Buria sampaikan tadi tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya. Ada 4 hewan yang kita bahas tadi, ada kucing, ikan, terus apa tadi? Burung dan serangga. Oke. Kemudian untuk tugasnya, yang pertama, silahkan amati, cermati materi yang Buria sampaikan. Yang kedua, silahkan kalian hafalkan bagian tubuh hewan yang sudah Buria jelaskan tadi beserta fungsinya. Jadi tugasnya berbentuk berbentuk rekaman suara, nanti dikirimkan via Japri ke Buria. Oke anak-anak, selamat mengerjakan. Alhamdulillah, selesai sudah materi IPA pada pertemuan pertama. Semoga bermanfaat anak-anak, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap belajar dari rumah. Buria akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.